Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lahisani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sholat janazah ya. Tentang sholat janazah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan ketika Nabi mulai sholat maka beliau bertakbir kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Dan telah datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sholat janazah setelah takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram, beliau membaca surat Al-Fatihah dengan dikeraskan. Kemudian beliau berkata, "Lita'lamu annaha sunnah," agar kalian tahu bahwasanya baca surat Al-Fatihah adalah sunnah. Jadi beliau sengaja mengeraskan supaya tahu bahwasanya ada yang dibaca. Demikian juga Abu Umamah bin Sahal berkata, sungguhnya baca Al-Fatihah di takbir yang pertama adalah sunnah. Datang dalam suatu riwayat Rasulullah SAW memerintahkan untuk baca surat Al-Fatihah ketika sholat janazah, namun sanadnya lemah. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama tentang membaca surat Al-Fatihah ketika sholat janazah. Apakah dia wajib, rukun, ataukah dia hanya sunnah, ataukah tidak disunnahkan. Maka ada 3 pendapat. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat-sholat yang lain semua sepakat bahwasanya Al-Fatihah rukun sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ya la sholata illa bi ummil kitab, illa bi fatihatil kitab." Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Bahkan setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah atau rakaatnya tidak sah. Tapi khusus untuk sholat janazah maka ada 3 pendapat. Hal ini karena kita tahu sholat janazah berbeda dengan sholat keumuman yang biasa. Sholat tersebut tidak ada rukun-rukun seperti ruku, kemudian sujud, tidak ada. Dan sebagian memandang bahwasanya tujuan dari sholat janazah adalah doa. Oleh karenanya berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Maka dari sini ada 3 pendapat. Madzhab Syafi'i misalnya mengatakan bahwasanya sholat janazah wajib baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan Imam Malik, tidak disyariatkan baca Al-Fatihah, karena Rasulullah tidak pernah menyuruh baca Al-Fatihah. Ya. Rasulullah hanya mengatakan, "Akhlisu fid doa," ikhlaslah kalian dalam berdoa. Sehingga tidak ada perintah untuk baca Al-Fatihah. Pendapat yang tengah, ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya baca Al-Fatihah adalah mustahab. Artinya ada orang sholat janazah, dia cuma baca doa, tidak baca Al-Fatihah, tetap sah karena tujuan dari sholat janazah adalah berdoa. Makanya boleh sholat janazah di kuburan, berbeda dengan sholat biasa. Ya. Rasulullah mengatakan, "Tusallu ilal kubur," jangan kalian sholat ke arah kuburan. Tapi kalau sholat janazah, Rasulullah ke kuburan malah sholat. Karena di sholat janazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Lebih hati-hati kita baca Al-Fatihah, dan ini yang diamalkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, terlepas apakah dia rukun sholat ataukah dia sunnah sholat. Di sini Ibnu Qayyim menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Qala Syekhuna, wala tajibu qira'atul Fatihah fi sholatil janazah bal hiya sunnah." Tidak wajib baca Al-Fatihah dalam sholat janazah, tetapi dia hukumnya sunnah. Baik. Beliau berkata, "Wa maqsudus sholat alal janazah huwa du'a lil mayyit." Karena tujuan dari sholat janazah adalah mendoakan mayat. Walidzalika hufidha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuqila anhu ma lam yunqal min qiraatil Fatihah wa salat alaihi. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perintah untuk baca Al-Fatihah ya. Dan tidak disebutkan Rasulullah membaca Al-Fatihah ketika salat janazah. Orang yang mengatakan sholat janazah wajib baca Al-Fatihah, mereka mengambil keumuman hadis bahwasanya sholat tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Intinya ini masalah khilafiyah. Lebih baik kita baca
Sebagaimana dicontohkan oleh Ibn Abbas, dia baca dengan keras, dia mengatakan li ta'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu adalah sunnah membaca surat Al-Fatihah ketika salat jenazah. Adapun diriwayatkan dari Nabi tentang doa-doa ya. Di antara doa-doa Nabi yang diriwayatkan tentang salat jenazah, Ibnu Qayyim menukilkan pertama hadis riwayat Muslim dari hadis Auf bin Malik Al-Asja'i, Rasulullah berdoa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khotaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilul jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Maknanya, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Tentunya kata ganti ini bisa berubah. Kalau jenazahnya wanita, kita bilang Allah maghfir laha warhamha. Kalau banyak orang, kita bilang Allah maghfir lahum warhamhum. Seandainya lupa ini jenazahnya laki atau perempuan, maka boleh pakai hu, boleh pakai ha. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena hu kembali kepada al-mayyit, yaitu Allah maghfir lil mayyit, ya Allah ampunilah mayat. Dan mayat ini lafal umum, mencakup satu, dua atau banyak. Atau kita menggunakan ha, Allah maghfir laha. Laha maksudnya ha kembali kepada jenazah. Dan jenazah dia lafal mencakup jenazahnya satu, dua, tiga, laki perempuan semua disebut dengan apa? Jenazah. Jadi kalau kita tidak tahu depan mayat kita laki atau perempuan, kita boleh milih Allah maghfir lahu, boleh dengan maksud hu di situ maksudnya mayat. Atau kita mengatakan Allah maghfir laha, ha maksudnya adalah jenazah. Tapi ya Allah ampunilah dia, warhamhu rahmatilah dia, wa afihi berilah afiah kepadanya, wa afu anhu maafkan dia, wa akrim nuzulahu muliakanlah penyambutannya, wa si' mudkhalahu dan lapangkanlah tempat masuknya, waghsilhu bil ma'i wa thajji wal barad dan cucilah dosa-dosanya dengan air dan salju dan bongkahan es, al-barad yang turun dari langit. Wa nakkihi minal khotaya, bersihkanlah dosa-dosa, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah dia tempat yang lebih baik daripada tempat di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang di dunia. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan di dunia. Dan masukkanlah ke dalam surga, dan lindungilah dari adab kuburan dan dari adab neraka. Di sini ada pembahasan, Rasulullah mengatakan, cucilah dosa-dosanya dengan air, dengan salju, dengan barat. Salju kita ngerti, air kita ngerti, barat itu bongkahan es yang turun dari langit, terkadang barat, yaitu bongkahan-bongkahan es ya. Jatuh seperti batu-batu es, bukan salju. Tapi di sini ada yang mengatakan karena kotoran terkadang dengan air biasa bisa hilang, terkadang butuh dengan kekerasan seperti bongkahan es tadi untuk menghilangkan najis. Maka dosa-dosa pun berbagai macam modelnya. Ada dengan air bisa hilang, ada yang butuh dengan lebih keras lagi agar najisnya bisa hilang. Kemudian bersihkan dosa-dosanya seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Karena kalau baju selain putih dibersihkan dari kotoran, terkadang masih ada tapi kotorannya tidak kelihatan. Tapi kalau baju putih ada kotoran sedikit, pasti kelihatan. Oleh karenanya kalau sudah baju putih tersebut bersih dari kotoran, berarti benar-benar bersih. Beda kalau baju berwarna, kita kira sudah bersih, ternyata masih ada kotoran namun tidak kelihatan. Karena kotoran nampak di baju putih, maka Rasulullah berdoa, bersihkanlah dia dari dosa-dosa seperti baju putih yang bersih dari noda kotoran, yaitu benar-benar bersih tanpa dosa sama sekali. Gantikanlah rumah atau tempat tinggal yang lebih baik ya. Karena di alam barzah, kalau seorang ternyata orang soleh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan barzah, yaitu nikmat kubur, dan itu lebih indah daripada kehidupan di dunia. Sebelum masuk di alam akhirat ya, sebelum hari kiamat. Kemudian ahlan khairan min ahlihi, gantikanlah keluarga yang lebih baik. Wa zawjan khairan min zawjihi, di surga disuruh ganti pasangan yang lebih baik. Pasangan yang lebih baik, kalau ternyata istrinya atau suaminya masuk neraka, diganti dengan pasangan yang lebih baik. Kalau ternyata pasangannya masuk juga surga bersamanya, tentu lebih baik daripada ketika di dunia. Maksudnya kalau antum masuk surga, istri juga masuk surga. Kalau di dunia masih suka ngomel, di akhirat sudah nggak bisa ngomel. Di dunia ini nggak ada istri nggak ngomel, kecuali istrinya AI. AI nggak bakalan ngomel. Makanya kalau kita chat GPT, dia nggak bakalan ngomel. Makanya kalau berharap istri tidak ngomel, istri AI.
Istri dunia kayaknya mustahil tidak ngomel ya. Ada tapi langka. Bisu ya. Jadi diganti dengan istri yang lebih baik, dua kemungkinan. Jika istrinya masuk neraka, diganti istri di surga. Jika istrinya masuk surga, tentu dia akan lebih indah ketika di akhirat. Kemudian masukkan ke surga dan jauhkanlah dari azab kubur dan jauhkanlah dari azab neraka. Kita beriman di dalam alam barzah ada nikmat kubur dan sebaliknya ada azab kubur. Dan setelah hari kiamat ada surga, ada neraka. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina insana wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ampunilah orang-orang hidup di antara kami yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang kecil di antara kami, yang besar di antara kami, ampunilah dia, yang laki-laki maupun perempuan, yang hadir maupun yang tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-islam. Ya Allah, siapa yang hidup di antara kami, hidupkanlah di Islam, yaitu dengan amal soleh. Wa man tawaffaitahu minna, siapa yang kau wafatkan di antara kami, fatawaffa al-iman, maka wafatkanlah di atas apa? Iman. Karena kalau sudah meninggal, amal soleh sudah tidak bisa lagi, tetapi iman masih dibawa. Iman masih dibawa di alam barzah, maka wafatkanlah di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudhillana ba'dahu. Ya Allah, jangan kau halangi kami dari pahala menyolatkan orang ini ya, dan juga jangan kau sesatkan kami setelah wafatnya dia. Kemudian di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yang kedua tadi hadis riwayat Ahmad ya. Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabr wa adzabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Maknanya, ya Allah, sungguhnya si fulan bin fulan di bawah perlindunganmu, di bawah tali perlindunganmu ya. Maka jagalah dia, lindungilah dari fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yaitu agar dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk ya. Ini namanya fitnah kubur. Wa adzabil qabr, dan jagalah dari azab kubur. Azab kubur siksaan. Jadi dalam kubur ada fitnah, ada azab. Fitnah itu pertanyaan, ujian. Karena bahasa Arab fitnah artinya ujian, maksudnya fitnah kubur, maksudnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Azab kubur ya siksaan. Wa anta ahlul wafa wal haq, engkau adalah yang menunaikan janji dan pemilik kebenaran, maka ampunilah dia dan rahmatilah dia. Sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga di antara ini juga hadis yang dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar. Kemudian ada doa berikutnya namun sanadnya didhaifkan oleh para ulama, yaitu Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam, anta qabadta ruhaha ta'lamu sirraha wa alaniyataha ji'na syufa'a faghfir laha. Maknanya, ya Allah, engkau adalah Tuhan dari mayat ini, engkau yang telah menciptakannya, engkau yang telah memberi rezeki kepadanya, engkau yang telah memberi petunjuk kepadanya menuju Islam, engkau yang telah mencabut nyawanya, dan engkau lebih tahu tentang rahasianya dan yang zahirnya, maka kami datang sebagai pemberi syafaat untuknya, maka ampunilah dia. Dan di antaranya Rasulullah SAW menyuruh untuk ikhlas dalam berdoa, akhlisud doa, ikhlaslah kalian mendoakan mayat ini. Was'alullaha lahu sabat, dan mohonkan kepadanya untuk bisa kokoh. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi kalau seorang ke kuburan berdoa ya, yaitu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, ya Allah, tegarkan dia agar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Adapun terkait salat janazah, maka wa kana yukabbiru arba'at takbirat, adalah Rasulullah SAW bertakbir dengan 4 takbir. Dan telah valid dari beliau juga, beliau pernah takbir 5 kali. Dan para sahabat setelah Nabi SAW ada yang bertakbir 4, ada yang 5, ada yang juga 6. Jadi Allah sampai 6 kali. Fakabbara Zaid bin Arqam khamsan. Zaid bin Arqam pernah bertakbir salat janazah 5 kali. Dan Nabi SAW pernah bertakbir 5 kali, kata Zaid bin Arqam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah salat janazah kepada Sahal bin Hunayf.
atas jenazah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, maka Ali bin Abi Thalib bertakbir 6 kali. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib kalau menyolatkan peserta perang Badar yang meninggal belakangan, kalau beliau solatkan, beliau bertakbir 6 kali untuk ahli Badar. Adapun kepada sahabat yang lain, maka beliau takbir 5 kali. Jadi Ali kalau yang dia solatin pernah ikut perang Badar, dia takbir berapa kali? 6 kali. Kalau sahabat yang tidak ikut perang Badar, dia takbir 5 kali. Adapun kaum muslimin secara umum, takbir 4 kali. Karena setiap takbir boleh berdoa. Takbir tambahan boleh apa? Berdoa. Disebut oleh Daruqutni. Demikian juga, bahkan Sa'id bin Mansur ya, meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah, bahwasanya beliau berkata, kanu yukabbiruna ala ahli Badar khamsan wa sittan wa sab'an. Para sahabat ketika menyolatkan para peserta perang Badar yang meninggal dunia setelah wafatnya Nabi, kan meninggal satu demi satu meninggal. Para sahabat yang lain ketika menyolatkan mereka bertakbir, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Maka kata Ibnu Qayyim, semua athar ini, riwayat ini semua sahih. Maka tidak boleh dilarang. Jadi Rasulullah SAW tidak melarang takbir lebih dari 4. Bahkan Nabi pernah melakukan lebih dari 4. Dan para sahabat setelah Nabi juga bertakbir ada yang lebih dari 4. Adapun orang-orang yang melarang lebih dari 4, maka mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas bahwasanya jenazah terakhir yang disolatkan oleh Nabi adalah dengan 4 takbir. Mereka mengatakan inilah hukum terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Karena riwayat yang terakhir, jenazah terakhir yang pernah disolatkan oleh Nabi, Nabi takbir 4 kali. Ya. Dan sikap Nabi yang terakhir yang diambil. Namun dibantah oleh Ibnu Qayyim bahwasanya hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ya. Kalaupun hadis yang sahih pun tidak ada menunjukkan pembatasan. Tapi kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan dalil yang melarang, tapi kemudian beliau bantah karena Nabi pun pernah takbir 5 kali dan para sahabat ada yang takbir sampai 7 kali. Ya. Taib. Adapun mengenai salam dari sholat jenazah, ya, maka diriwayatkan dari beliau, dari Nabi SAW, beliau bersalam cuma sekali. Jadi setelah takbir keempat cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ruya anhu annahu kana yusallim taslimatain, dan juga diriwayatkan beliau pernah salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oleh karena ini masalah khilaf, ya. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah bersalam cuma 1 kali salam, ya. Dan datang dalam riwayat Rasulullah juga salam 2 kali. Oleh karenanya dua-duanya boleh, ya. Kalau kita di Mekah dan Madinah kebanyakan atau mereka selalu salam cuma apa? Sekali. Karena banyak sahabat yang salam cuma sekali. Sehingga mereka memilih ini pendapat mayoritas, ya. Datang dalam riwayat qila li Abi Abdullah, ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya. Ata'rifu an ahadin min sahaba annahu kana yusallimu taslimatin al-janazah? Wahai Imam Ahmad, apakah engkau tahu ada seorang sahabat Nabi yang salat janazah salam 2 kali? Qala la, saya tidak mengetahui bahwasanya ada sahabat yang salat ketika salat janazah salam 2 kali. Ya. Walakin an sittatin min as-sahaba annahum kanu yusallimu taslimatan wahidan khafiyatan an yaminihi. Yang kami tahu sahabat hanya salam sekali kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam yang ringan, ya. Intinya ini masalah khilaf, namun karena mayoritas sahabat ketika sholat mereka hanya salam sekali, maka itu yang mungkin saya lebih condong untuk memilih pendapat tersebut. Tapi kalau salam 2 kali juga tidak jadi masalah. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah berikutnya adalah tentang mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangan cuma cukup sekali atau setiap takbir angkat tangan? Kalau di Masjid Nabawi kan model-model, ada yang Allahu Akbar setelah itu tidak angkat tangan lagi. Ada yang setiap takbir angkat tangan. Ini masalah khilaf, ya. Dan aneh aja enggak. Dua-duanya ada pendapat, ya.
Maka menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i berpendapat diangkat setiap takbir, ya. Karena ada asar dan juga kias terhadap solat-solat yang lain. Ya. Bosnya Nabi kalau takbir beliau angkat tangan. Yang dimaksud dengan asar yaitu riwayat dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Datang dari dua sahabat, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Setiap mereka bertakbir, mereka angkat tangan. Maka Imam Syafi'i punya dalil. Pertama, asar sahabat. Memang dari Nabi nggak ada. Nggak ada Nabi dalam riwayat setiap takbir angkat tangan. Sehingga ketika tidak mendapatkan hadis Nabi, mereka mulai meneliti tentang praktek para sahabat. Karena para sahabat yang lebih tahu tentang sunnah-sunnah Nabi. Maka Imam Syafi'i mendapati dari dua sahabat, Ibnu Umar dan Anas bin Malik, mereka kalau sholat jenazah, mereka angkat tangan setiap takbir. Sehingga khilaf di kalangan para ulama akan hal ini. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi SAW, jadi takbir, sebagaimana kita tahu, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat ada khilaf, ada yang bilang baca doa, ada yang bilang tidak. Yang benar boleh baca doa. Apalagi ada takbir kelima, takbir keenam, takbir ketujuh, sampai ada riwayat takbir ke-9. Maka itu boleh disusul dengan doa, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Jadi setiap takbir boleh disusul dengan apa? Doa. Tapi sebagian orang terkadang begitu selesai takbir keempat, mereka langsung apa? Salam. Dan itu juga boleh. Ini ada pendapat di kalangan para ulama. Selanjutnya tentang petunjuk Nabi kalau tidak sempat sholat jenazah. Jenazah sudah dikuburkan. Maka Rasulullah SAW datang ke kuburan, kemudian sholat jenazah di atas kuburan. Ya. Pernah fasalla marratan ala qabrin ba'da lailatin. Pernah Rasulullah sholat jenazah setelah lewat satu malam. Maksudnya sudah satu hari baru Rasulullah sholat keesokan harinya. Baru Rasulullah datang ke jenazah, ke kuburan Rasulullah sholatkan. Wa marratan ba'da thalas. Dan pernah juga setelah 3 hari dikuburkan. Baru Rasulullah SAW datang kemudian sholat. Karena doa Nabi penting. Doa Nabi penting. Sahabat sangat ingin didoakan oleh Nabi. Makanya doa Nabi meskipun terlambat, Nabi datang ke kuburan. Wa marratan ba'da syahr. Dan dalam sebagian riwayat setelah sebulan. Setelah sebulan, ya. Walam yuwaqqit fi dzalika waqtan, dan Rasulullah tidak menentukan waktu tertentu, ya. Adapun Imam Ahmad, beliau membatasi sebulan. Beliau membatasi apa? Sebulan, ya. Karena ini yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Syafi'i mengatakan selama mayat belum rusak. Biasanya rusak berapa lama? Selama diperkirakan belum rusak, maka tidak mengapa, ya. Itu belum jadi tulang, masih bersikat berjasad, ya. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah melarang melakukan sholat demikian kecuali bagi walinya yang ketika mayat meninggal dia sedang gaib, sedang tidak ada. Maka ketika datang dia boleh. Intinya boleh, pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh kalau kita telat kita boleh datang ke kuburan untuk menyolatkan, ya, menyolatkan. Selama memang kita masih bisa menyolatkan, terutama kalau masih jaraknya kurang dari sebulan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih daripada itu. Seingat saya sebagian ulama mengatakan boleh selama bahwasanya mayat tersebut masih ketika seorang menyolatkan dia ketika mayat itu meninggal dia masih bisa menyolatkan. Beda kalau mayat itu meninggal 1000 tahun yang lalu maka tidak perlu, ya. Karena dia ketika mayat meninggal sampai dia belum lahir juga, ya. Tapi kalau dia hidup di masa itu, ya, sebenarnya mengatakan boleh, ya. Dan ini sempat dilakukan oleh sebagian ikhwan, teman-teman, ketika COVID. Karena banyak yang tidak, begitu COVID sudah selesai, ada yang datang ke kuburan sholatin. Karena tidak sempat sholatin. Ingin mendoakan. Karena waktu musim COVID sulit untuk menyolatkan. Ketika sudah selesai, mereka datang sholatkan. Dan di antara petunjuk Nabi SAW,
Kalau sholat jenazah laki-laki, maka Rasulullah berdiri di kepalanya, di daerah kepalanya. Jadi kepalanya baru sholat di hadapan kepalanya. Adapun wanita, maka Rasulullah berdiri di tengah jasad wanita tersebut. Dan di antara petunjuk Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW menyolatkan anak-anak kalau meninggal. Dan telah valid dari beliau berkata, at-tiflu yusalla alaihi, bahwasanya mayat mayat anak kecil juga disolatkan. Dalam Sunan Ibnu Majah secara marfu Rasulullah berkata, "Shallu ala atfalikum", salatlah terhadap anak-anak kecil kalian, fa innahum min afratikum, sungguhnya mereka dari afrat, yaitu anak-anak yang masuk surga dan menyiapkan lebih dahulu buat orang tuanya ya. Makanya kalau anak kecil meninggal, mudah-mudahan menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Kemudian dari riwayat Ahmad bin Abi Abdah, dia berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, kapan anak kecil jika keguguran disolatkan? Kata Imam Ahmad, jika telah berusia 4 bulan, karena ketika itu ditiupkan ruh. Qultu, aku bertanya hadis tentang dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya anak kecil disolatkan, kata Imam Ahmad, sahihun marfu, hadisnya sahih dan marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu laisa fi hadza bayanul arba'al asyhur wala ghairuhu. Namun tidak disebutkan tentang umur, kata Imam Ahmad, qad qalahu Sa'id ibn al-Musayyib. Ini pendapat Sa'id ibn al-Musayyib, bahwasanya kalau anak kurang dari 4 bulan tidak perlu disolatkan. Tapi kalau sudah usia kandungan 4 bulan keguguran maka disolatkan. Apakah Nabi SAW ketika anaknya Ibrahim meninggal, Nabi solatkan anaknya, maka telah diperselisihkan akan hal ini. Apakah Nabi menyolatkan anaknya atau tidak. Karena ketika anak Nabi Ibrahim meninggal, usianya kurang lebih 18 bulan. Yaitu menjelang 2 tahun. Datang sebagian riwayat mengatakan Nabi tidak menyolatkannya. Ya, Nabi tidak menyolatkannya. Datang sebagian riwayat mengatakan Nabi menyolatkannya. Dan usianya 16 bulan. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama apakah Nabi menyolatkan anaknya Ibrahim atau tidak. Namun telah datang hadis sahih dari Nabi bahwasanya anak kecil disolatkan. Ada pembahasan panjang tapi saya tidak perlu sebutkan, terlalu panjang ya. Taib, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Demikian juga Nabi tidak menyolatkan orang yang mengambil harta ghanimah sebelum pembagian, namanya gulul. Karena kalau habis perang, harta dikumpulkan dulu, baru dibagi oleh panglima perang. Kalau ada yang mengambil harta sebelumnya, itu namanya gulul. Itu namanya gulul. Ya. Waman ghalla ya'ti yaumal maka Nabi yaghul an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan gulul dia akan bawa harta tersebut pada hari kiamat untuk dia pertanggungjawabkan. Ya. Seperti dalam kisah Yusha bin Nun ketika membawa pasukan untuk berperang, umat-umat terdahulu tidak boleh ngambil ghanimah. Kalau mereka menang dalam peperangan, datang api membakar ghanimah tersebut. Berarti diterima perang mereka. Maka suatu hari ketika terjadi peperangan, mereka sudah kumpulkan ghanimah, tapi api tidak turun-turun dari langit untuk membakar. Sehingga ini ada masalah ini. Kenapa ghanimah kita tidak diterima? Pasti ada yang ngambil sebelumnya. Akhirnya dicek-cek, ada yang ngaku. Ngambil ini, itu namanya gulul. Ngambil sebelum pembagian. Setelah dikumpulkan semuanya, baru Allah turunkan api untuk membakar ghanimah tersebut. Maka nabi-nabi terdahulu tidak boleh menikmati ghanimah. Yang boleh menikmati ghanimah cuma umat Islam. Rasulullah mengatakan di antaranya bahwasanya uhillat liyal ghanaim. Aku diberikan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya uhillat liyal ghanaim, bahwasanya ghanimah harta rampasan perang halal bagiku dan bagi umatku. Adapun umat-umat terdahulu tidak boleh. Menang hartanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keringanan Allah berikan bagi umat Islam. Nah, siapa yang ngambil sebelum bagian, itu namanya gulul. Kalau ketahuan, Nabi tidak mau sholatin. Nabi tidak mau sholatin.
khilaf di antara para ulama, apakah orang yang meninggal karena dihukum had seperti orang yang zina kemudian dirajam, apakah disolatin oleh Nabi atau tidak? Ya. Namun telah valid dari Nabi bahwasanya Nabi menyolatkan wanita Juhainah yang Rasulullah dari kabilah Juhani yang Rasulullah SAW rajam. Ya. Kemudian Rasulullah suruh rajam, kemudian Rasulullah solatin. Maka Umar bertanya, "Tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Apakah engkau menyolatinya ya Rasulullah padahal dia telah berzina? Maka Rasulullah mengatakan, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'athum." Sungguh wanita ini telah bertobat dengan taubat yang sangat luas. Seandainya taubatnya dibagi untuk 70 orang dari penduduk Madinah maka cukup. Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillah? Apakah kau dapati taubat yang lebih afdal daripada orang yang ngaku kemudian dia nyerahkan nyawanya, dia korbankan nyawanya demi Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini dia lapor, saya begini, sehingga dia ditegakkan hukum had. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya Rasulullah pernah menyolatkan wanita yang berzina, kemudian dia datang mengaku, bertobat, kemudian dirajam. Karena seperti saya sampaikan, menegakkan hukum rajam cuma pertama ngaku, atau kedua ketangkap basah. Ketangkap basah bisa dengan 4 orang lihat, atau ternyata dia hamil, kemudian diproses, kemudian dan seterusnya. Ya. Ini dia ngaku, akhirnya dia dirajam. Demikian juga ada sahabat yang melakukan zina, namanya Ma'iz bin Malik al-Aslami. Ini sahabat yang lain yang terjerumus dalam zina. Kemudian dia lapor kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berzina." Maka Rasulullah mengatakan, "Pergi engkau." Rasulullah tidak terima laporannya. Dia datang lagi, "Rasulullah, saya berzina." Rasulullah tanya sama teman-temannya, "Ini Ma'iz ini mabuk atau apa?" Rasulullah cium. Jangan-jangan dia mabuk, ngaku-ngaku apa? Zina. Ditanya kepada orang-orang mengenai dia orang soleh. Dia datang lagi, "Saya berzina." Terus mungkin kau cuma mencium, meraba, tidak sampai apa? Berarti dia berzina. Setelah dia ngaku 4 kali, baru kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk dirajam. Ketika dia dirajam, di tengah-tengah rajam dia kabur. Kesakitan. Maka ada sahabat yang lempar pakai tulang sehingga mengenai kepalanya, kemudian dia meninggal dunia. Di situ Rasulullah mengatakan, "Hal la taraktumu?" Kenapa tidak biarkan dia kabur? Ini bertobat kepada Allah. Nah, khilaf apakah Nabi menyolatkan dia atau tidak, ya. Intinya dalam sebagian riwayat Abu Sa'id berkata, "Ma astaghfara lahu wa la sabbahu." Ya. Rasulullah tidak memohonkan ampunan buat dia, Rasulullah juga tidak mencelanya, tapi Rasulullah berkata, "Istaghfiru li Ma'iz." Mohonkan ampunan buat Ma'iz bin Malik, ya. Maka para sahabat berdoa, "Ghafarallahu li Ma'iz bin Malik." Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik. Jadi intinya Rasulullah tidak diriwayatkan menyolatkan Ma'iz bin Malik, tapi diriwayatkan menyolatkan wanita dari kabilah Juhainah, kabilah Juhani. Juhainah itu kabilah seperti imam Masjid Haram namanya Abdullah Awad al-Juhani, itu dari kabilah Juhainah. Yang aku Rasulullah solatkan. Tetapi yang Rasulullah tidak solatkan adalah yang bunuh diri dan yang tadi mengambil harta apa? Gulul, yaitu harta rampasan perang diambil sebelum dibagi. Demikian juga datang dalam riwayat hadis Imra'atun Ghamidiyah. Wanita dari kabilah Ghamidiyah yang juga dihukum rajam, kemudian Rasulullah menyolatkannya. Maka apa yang terjadi pada Ma'iz, Rasulullah tidak solatkan, tapi Rasulullah suruh agar mendoakan. Ini ada faedahnya, ya. Yaitu Rasulullah menyuruh sahabat untuk mendoakan dia karena dia butuh untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sendiri tidak menyolatkannya sebagai bentuk efek jera untuk memperingatkan orang agar tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Ma'iz, ya. Karena dan ini hendaknya dilakukan oleh para ulama, para pembesar. Kalau ada orang terkenal tukang maksiat atau dia tidak pernah sholat, kemudian diminta, kita enggak, yang lain aja sholatin, saya enggak. Supaya orang tahu bahwasanya, jadi heboh bahwasanya kalau orang tidak sholat tidak disolatkan, ya. Tidak
Salatkan. Seperti saya tadi malam cerita ada kawan ditinggal satu kompleks, itu orang penghuni rumah tidak pernah sholat, sampai orang ragu dia muslim atau bukan. Ragu muslim atau bukan, apalagi disebut istrinya atau keluarganya ada yang berubah agama. Tapi dia ini, jadi istrinya itu berubah agama, suaminya ini nggak tahu muslim atau bukan karena nggak pernah ke masjid. Padahal rumahnya cuma tiga rumah dari masjid. Di rumah keempat dengan antara masjid dengan rumahnya jarak 3 rumah. Ketika meninggal, anak-anaknya datang, tolong sholatin bapakku. Jamaah bingung. Ini sholatin nggak muslim atau bukan ya? Nah, seperti itu ya. Orang tidak pernah ke masjid, datang ke masjid untuk disolatkan. Waliyadzubillah ya. Jadi intinya bagi orang yang memiliki kedudukan, terkadang bagi orang yang melakukan maksiat yang berbahaya atau mengerikan, jangan sholatin. Memberi efek jera. Ketika Rasulullah SAW sudah menyelesaikan sholat jenazah, maka Rasulullah mengikuti jenazah untuk diantar ke kuburan. Terkadang Rasulullah SAW jalan di depannya, ya. Dan inilah sunnah dari Khulafaur Rasyidin setelah Nabi, yaitu imam di depan kemudian mengiring apa? Jenazah di belakangnya menuju ke kuburan. Dan disunahkan kata Ibnu Qayyim bagi orang yang mengantar jenazah dalam kondisi berkendaraan agar di belakang jenazah, jangan di depan. Tetapi ketika dia mengantar jenazah dalam kondisi berjalan, maka hendaknya di dekat jenazah. Apakah di belakangnya atau di depannya atau kanannya atau kirinya, tapi dekat dengan apa? Jenazah. Adapun yang berkendaraan berkuda kalau zaman dulu, onta di belakang. Dan di antara sunnah Nabi menyuruh untuk cepat ketika mengantar jenazah menuju kuburan. Hatta inkanu la yarmuluna biha ramalan. Bahkan mereka berjalan cepat, ramal, seperti ketika 3 putaran pertama tawaf. Ramal itu jalan kaki langkah pendek tapi cepat. Nah, jadi cepat. Makanya kalau antum ikut jenazah di Masjid Nabawi pasti cepat. Mereka jalan pasti cepat. Keluar itu menuju ke Baqi cepat. Kadang cepat di-over, cepat sampai ke Baqi. Sunnah demikian. Wa amma dabibun nasil yaum khutwatan fa bid'atun makruhatun mukhalifatun li sunnah. Kata Ibnu Qayyim, adapun sikap orang-orang yang terjenazah dengan pelan-pelan yang dilakukan sekarang, maka ini adalah bid'ah yang makruh, menyelisih sunnah. Ya, mutadamminatun litashabbuh bi ahlil kitab al-yahud. Dan ini tasyabbuh dengan ahlul kitab Yahudi yang mengantar jenazah dengan pelan-pelan, mungkin dengan berbaris menuju pelan-pelan. Maka tidak demikian. Wa kana Abu Bakrah yarfa'us sauta ala man yaf'alu dzalik. Abu Bakrah dulu mengangkat memukulkan cemeti kepada orang yang seperti itu. Yaqul, dan dia berkata, laqad ara'aituna wa nahnu ma'a Rasulullah sallam narmulu ramalan. Kami dahulu kalau angkat jenazah tidak seperti ini. Kami jalan dengan cepat. Bukan perlahan-lahan tapi dengan cepat. Berkata Ibnu Mas'ud, sa'alna an-nabiyyana sallallahu alaihi wasallam al-mashi ma'al janazah faqala ma duna al-khabab. Kami bertanya kepada Nabi tentang bagaimana berjalan ketika jenazah, yaitu yang penting tidak sampai berlarian, yaitu jalan cepat tapi tidak sampai berlari-lari kecil. Bukan berlari kecil enggak, tapi jalan cepat. Ramal itu taqarrubul khuta ma'al isra, yaitu langkah didekatkan tapi cepat. Wa kana idza tabi'aha lam yajlis hatta tudha. Dan Rasulullah SAW kalau ngantar jenazah sampai ke kuburan, Rasulullah tidak duduk sampai jenazah diletakkan. Ya. Diletakkan maksudnya diletakkan di tanah. Rasulullah berkata, "Idza tabi'tumul janazah fala tajlisu hatta tudha." Jika kalian mengantar jenazah, jangan kalian duduk sampai jenazahnya diletakkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan letakkan di tanah, bukan letakkan dalam liang lahat. Kalau sudah letakkan tanah kita boleh duduk, mungkin capek, letih. Ya, jadi jangan duduk sampai jenazah diletakkan di tanah, yaitu siap untuk dimasukkan ke liang lahat. Kapan jenazah sudah diturunkan di pengangkatan, maka boleh duduk. Adapun hadis hatta tudha fil lahat, jangan duduk sampai diletakkan dalam liang lahat, maka hadisnya syadz, hadisnya tidak sahih. Hadis dhaif. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, bukan merupakan petunjuk Nabi adalah solat terhadap setiap mayat yang gaib. Maksudnya tidak
meninggal di tempat jauh, kemudian Rasulullah salatkan di Madinah. Ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad mata khalqun katsirun minal muslimin wa hum ghuyyab. Di zaman Nabi banyak sahabat yang meninggal di sana, di sini. Rasulullah dengar, tapi Rasulullah tidak pernah salat gaib. Rasulullah tidak salat gaib. Wa sahha anhu annas, yang sahih Rasulullah hanya menyolatkan Najasyi. Ketika Najasyi meninggal di Habasyah, maka Rasulullah salatkan salat gaib. Maka gara-gara ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang salat gaib. Salat gaib maksudnya mayatnya tidak di depan, tapi mayatnya meninggal di tempat yang lain. Bolehkah kita salatkan? Ya, tadi Ibnu Qayyim mengatakan 3 pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya ini syariat sunnah bagi umatnya, maka setiap siapa yang meninggal tidak di depan kita, kita bolehkah salatkan gaib. Dan ini pendapat Syafi'i, Ahmad, dan salah satu riwayat darinya ya. Makanya kadang-kadang di sebagian masjid selalu salat gaib atas fulan, maka orang langsung berdiri. Mereka bermadzhab Syafi'i, ya dia tadi madzhab Syafi'i. Adapun pendapat kedua, berkata Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwasanya ini khusus buat Nabi SAW. Tidak boleh salat gaib kecuali Nabi SAW. Ya. Mereka berkata bisa jadi itu tidak gaib. Bisa jadi Allah menunjukkan sarirnya atau tempat kerandanya Najasyi di depan Nabi. Sehingga Nabi salat sambil melihat. Adapun makmum para sahabat tidak melihat, tapi makmum mengikuti hukum imam. Jadi mereka ini khusus buat Nabi. Dan itu mereka berusaha menjelaskan itu pun bukan salat gaib karena Nabi diperlihatkan di depan Nabi. Meskipun jaraknya sangat jauh dari Madinah ke Habasyah jauh. Madinah ke Habasyah jauh. Jauh sekali. Ratusan kilometer. Ke Mekah aja sudah 500 kilometer, Mekah ke Habasyah ratusan kilometer juga jauh. Melewati lautan. Ya, maka kata Imam Malik dan Abu Hanifah, meskipun sahabat tidak melihat, tapi Nabi melihat. Ya. Dan kenapa? Karena tidak dinukilkan Nabi pernah sholat gaib bagi jenazah-jenazah yang lain selain Najasyi. Maka meninggalkan sholat atas gaib-gaib yang lain adalah sunnah Nabi. Adalah sunnah Nabi SAW. Ya. Dan tidak seorang pun bisa melihat kerandanya Najasyi dari jarak jauh. Inilah mukjizat bagi Nabi. Maka Nabi seakan-akan hadir dan Nabi pun salat. Adapun diriwayatkan Rasulullah menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi, maka hadisnya tidak sahih. Yang sahih cuma menyolatkan Najasyi. Hadisnya tidak sahih. Ibnu Taimiyah mengambil pendapat ketiga. Jadi yang pertama mensunahkan secara umum siapapun gaib. Misalnya nenek kita meninggal di Makassar atau di Papua, kita solatin di sini. Salat gaib. Ada yang meninggal di Australia, kita solatin di sini. Ada yang meninggal misalnya di Kalimantan, kita solatkan di sini. Ini salat gaib. Karena namanya doa. Kenapa Rasulullah pernah salat gaib kepada Najasyi? Tapi Rasulullah cuma salat gaib cuma sekali. Jadi pendapat pertama umum, boleh. Yang kedua melarang sama sekali. Ini khusus dari Nabi. Pendapat ketiga tengah, ini pendapat Ibnu Taimiyah, beliau berkata, as-shawab anal ghaiba in mata bi baladin lam yusalla alaihi fihi sulliya alaihi salatal ghaib. Yang benar, jika ada seorang muslim yang meninggal di suatu daerah dan belum ada yang menyolatkannya, maka kita solatkan secara gaib. Karena Najasyi meninggal di tengah-tengah orang kafir. Sehingga orang kafir tidak ada yang menyolatkannya. Tidak ada yang menyolatkannya. Ya. Kalau dia meninggal di tengah-tengah orang-orang yang sudah menyolatkannya, maka tidak perlu salat gaib. Karena salat gaib, salat janazah hukumnya fardu kifayah. Ya, tapi kalau tidak ada yang menyolatkannya, baru kita salat gaib. Ya, sebagaimana Nabi tidak pernah salat gaib kepada orang-orang yang meninggal jauh. Nabi hanya satu-satunya salat gaib karena Najasyi. Kenapa? Najasyi meninggal di Habasyah di tengah orang-orang kafir sehingga tidak ada yang menyolatkannya, maka Nabi menyolatkannya. Yang dipraktekkan di Mekah dan Madinah, mereka salat gaib bagi orang yang dianggap berjasa. Bagi orang yang dianggap berjasa atau perlu untuk didoakan secara khusus. Makanya saya selama di Mekah Madinah terkadang ada beberapa tokoh yang meninggal, seperti pernah meninggal di Palestina tokoh, kemudian kita salat gaib. Pernah ada tokoh siapa meninggal salat gaib, kemudian termasuk orang-orang yang ditembak di Selandia Baru waktu itu. Itu sempat juga kita salat gaib. Jadi ada pandangan lain kalau orang ini berjasa atau sesuatu yang fenomenal di dunia Islam, maka kita salatkan. Ya. Intinya tidak semua orang meninggal tempat lain kita salatkan. Ini saya rasa pendapat lebih kuat
Karena Rasulullah meninggalkan tidak sholat gaib bagi semua orang. Maka itu juga sunnah. Ya, Rasulullah hanya sholat gaib bagi apa? Najasyi. Berarti ada sebab tertentu. Sebabnya ini apakah Najasyi adalah pahlawan bagi Islam? Karena Najasyi membantu kaum muslimin. Ataukah tidak ada yang sholat menyolatin dia? Maka sini ada khilaf. Nah, yang dipraktekkan oleh Mekah Madinah tadi. Dilihat ini punya jasa atau sesuatu yang fenomenal di kalangan kaum muslimin. Maka disolatkan. Adapun kalau tidak ya tidak perlu. Karena Nabi tidak menyolatkan orang-orang yang meninggal jauh. Wallahu alam bisawab. Jadi masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ya. Terkadang kita sholat di suatu masjid atau ada pengumuman telah meninggal ibunda dari bapak jamaah kita Fulanah binti Fulan. Kita mengharapkan kesediaan bapak untuk sholat gaib. Berarti madzhab apa ini? Syafi'i. Itu serah antum mau sholat atau enggak? Kalau antum enggak sholat jangan bikin kacau. Ya sudah, kalau antum enggak sholat mundur. Kalau antum mau sholat ya sholat. Ini masalah khilafiyah. Kalau enggak mundur. Ini masalah khilaf. Dan 3 pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad tiga-tiganya. Tentu hadisnya sama-sama disepakati, cuma cara pandang yang berbeda. Ini contoh, khilaf terkadang muncul bukan karena hadisnya sahih atau dhaif. Terkadang khilaf muncul karena hadisnya sahih atau dhaif. Ini terkadang hadisnya sama-sama disepakati sahih, cuma sudut pandang yang berbeda. Nah, masalah seperti ini kita harus lapang dada. Terus lapang dada. Baik, berikutnya telah valid dari Nabi SAW sampai jam berapa Pak DKM? Jam 5. Telah valid dari Nabi SAW, Nabi SAW suatu hari ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah menyuruh, berdiri. Ada jenazah lewat. Bentuk penghormatan kepada mayat muslim. Dan telah diriwayatkan juga jenazah lewat, Rasulullah duduk. Maka diperselisihkan bagaimana hukumnya. Apakah hukumnya mansukh berdiri untuk jenazah, mansukh dengan duduk atau sebaliknya? Jawabannya yang benar keduanya boleh. Dan Rasulullah berdiri untuk menghormati jenazah, ini hukumnya sunnah. Ya. Dan Rasulullah tidak berdiri, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Makanya saya pikir kalau jenazah lewat kemudian kita berhenti sebentar, itu enggak ada masalah. Itu saya rasa baik ya. Misalnya lagi ada jenazah lewat, kita berhenti karena Rasulullah menyunahkan Rasulullah berdiri berarti stop sebentar untuk jenazah boleh lewat. Jadi kalau ada, karena kadang-kadang mobil ngamuk sudah, ada isinya enggak? Jangan-jangan kosong. Karena banyak kasus ternyata kosong. Tapi kalau udah bawa bendera rame-rame berarti ada lah. Udah berhenti sebentar, kasih lewat mayatnya biar cepat sampai ke tujuannya. Nantilah insyaallah ya. Karena masalah talqin mayat insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tapi demikian saja mungkin yang bisa sampaikan. Demikian saja wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.